Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berkesempatan lagi masih di mikrobiologi dan parasitologi. Masih bersambung dengan materi sebelumnya, yaitu pertumbuhan mikroorganisme. Kalau sebelumnya kita membicarakan mengenai bagaimana mikroorganisme atau kuman atau bakteri itu tumbuh. Nah, sekarang sebaliknya, bagaimana mengendalikan mikroorganisme? Mengendalikan di sini maksudnya adalah boleh jadi kita bagaimana caranya menurunkan jumlah mikroorganisme maupun menghilangkannya hingga dalam kondisi steril. Kita paham bahwa mikroorganisme itu bisa menjadi sumber kontaminan mikrobiologis yang itu berbahaya bagi produksi sediaan farmasi dan dalam rangka juga untuk menjaga stabilitas obat sehingga nanti ketika diberikan kepada pasien maka obat atau sediaan farmasi dalam kondisi yang memenuhi standar atau dalam kondisi yang baik. Baik, kita langsung saja pada materi pengendalian mikroorganisme. Baik, jadi dengan judul yang lain, pengendalian mikroorganisme bisa diberikan judul dengan metode sterilisasi. Ada berbagai metode sterilisasi yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita pilih sesuai dengan keadaan kita. Nah, sebelum itu ada sebuah gambaran. Jadi misalkan orang bersin, ini ada kemungkinan dia mengandung kurang lebih 200 juta kuman. Bayangkan, 200 juta kuman. Jadi ada 2 kali 10 pangkat 8. Nah, biasanya hand sanitizer kita itu dinyatakan biasanya kurang lebih membunuh sekitar 99, sudah sangat bagus sekali, 99,99% dari kuman. Jadi kalau misalkan kita perhitungkan masih ada 0,01% yang belum terbunuh. Nah, kalau misalkan dikalikan 200 juta, maka berapa yang masih tersisa? Kalau misalkan jadi masih tersisa itu 0,01%, berarti itu seper 10.000. Jadi kalau misalkan kita coret begitu, seper 10.000 ada 40. Jadi kita coret 4 itu, jadi masih ada sekitar 20.000 kuman. Jadi masih banyak ya. Nah, tapi perlu dipahami bahwa boleh jadi 20.000 itu adalah sesuatu yang diterima, sesuatu yang aman. Tetapi boleh jadi 20.000 itu dalam kondisi yang lain tidak diperkenankan. Dalam kondisi tertentu diharapkan tidak ada mikroorganisme atau mikroorganisme terinaktivasi atau tidak membahayakan, harus tidak membahayakan. Kita lanjut.
Nah, ini metode tradisional. Kalau kita tahu, mungkin kalian tahu ada penggaraman, ada pengasapan, pickling ini, saya lupa. Ada pengeringan, ada bisa menggunakan paparan sinar matahari. Nah, di samping metode pengawetan seperti ini bisa digunakan spices, rempah-rempah, atau bahan mineral. Ada garam, ada asam, ada menggunakan kurkumin, dan yang dia punya sifat antimikroba. Misalkan yang terkenal itu daun sirih atau minyak-minyak. Nah, kalau hingga sekarang, kalau di penggunaan sehari-hari itu bisa menggunakan Lister, cuci untuk ini ya, untuk mencuci mulut setelah gosok gigi ya. Atau juga teknik aseptik untuk mencegah luka operasi. Nah, juga perlu diketahui bahwa selain jadi sejarahnya ada penggunaan tradisional, untuk sekarang digunakan teknik aseptik, juga masih ada potensi bahaya di mana infeksi nosokomial itu masih bisa menyebabkan 10% kematian di operasi bedah. Dan mungkin di sebagian tempat masih besar persentase kematian ibu karena adanya infeksi. Jadi kita kembali misalkan ke sistem pengawetan penggaraman. Jadi kalau salah satu penggaraman itu adalah ikan asin. Jadi ada ikan asin, pengasapan ada daging asap atau ikan asap, kemudian drying itu dikeringkan. Jadi kalau bisa makanan-makanan yang dikeringkan, kerupuk yang dikeringkan, atau buah-buahan yang yang dikemas dan dikeringkan, kemudian bisa dikemas dalam plastik, bisa awet dalam jangka panjang, itu adalah untuk pengeringan. Kalau sunlight exposure biasanya juga termasuk ikan yang tujuannya adalah supaya lebih awet. Dan apa yang dimaksud awet ini adalah melambat, bisa dikatakan di sini adalah lambat mengalami pembusukan. Nah, bagaimana kok bisa lambat mengalami pembusukan? Ya, mengurangi sumber pembusuk. Dalam hal ini adalah kontaminan mikroorganisme, lebih khusus ke bakteri. Nah, ada beberapa istilah yang harus kita pahami. Ada sterilisasi. Istilah sterilisasi itu adalah menghilangkan sepenuhnya. Jadi kata kuncinya ada di sini adalah menghilangkan sepenuhnya semua bentuk mikroorganisme, bakteri, mikobakteri, virus, atau fungi, baik dengan metode secara fisika maupun metode secara kimia. Jadi nanti metode sterilisasi itu secara umum dibagi menjadi dua, metode fisika dan metode kimia. Idealnya dia bisa membunuh spora bakteri. Dan untuk terjadinya proses sterilisasi ini ada yang dinamakan sterilan. Sterilan ini adalah substansi atau material atau inti dari metode yang digunakan untuk menghilangkan atau membunuh mikroorganisme tadi. Nanti akan ada penjelasan untuk tiap bagian. Kemudian ada istilah disinfeksi. Nah, kalau disinfeksi itu tidak setinggi sterilisasi, di sini hanya mengurangi.
jumlah mikroorganisme patogen hingga titik yang tidak bisa menyebabkan penyakit. Jadi kalau kita melakukan disinfeksi, sebetulnya targetnya adalah mengurangi, tidak mensterilkan. Nah, ini bisa diterapkan di berbagai kondisi yang kalau misalkan di keseharian, tempat makan dan sebagainya adalah disinfeksi, bukan sterilisasi. Kalau sterilisasi bisa ke bahan tertentu atau misalkan barang yang dipakai di kamar operasi pun itu harus disterilisasi atau lingkungan laboratorium, maka disinfeksi maupun sterilisasi bisa dilakukan. Termasuk di sini adalah untuk disinfeksi adalah menghilangkan bentuk vegetatif atau non-endospora dari patogen. Istilah-istilah yang terkait di sini ada jadi ada disinfektan. Disinfektan itu bahan yang diaplikasikan ke objek-objek yang tidak bergerak, objek-objek yang tidak hidup. Adapun kalau antiseptik itu diterapkan pada jaringan hidup. Jadi organisme, orang, ke kulit dan sebagainya, maksudnya itu. Nah, biasanya boleh jadi bahannya sama, tetapi dia bisa sebagai antiseptik dan dia bisa sebagai desinfektan. Nah, di sini biasanya akan ada faktor kadar yang berperan di sini. Tapi ada sebagian bahan yang tidak bisa digunakan sebagai antiseptik, biasanya sebagai desinfektan. Misalkan contoh untuk pembersih lantai yang mengandung desinfektan, maka itu biasanya tidak bisa dipakai untuk antiseptik. Ada degerming, ini germ itu kuman ya, degerming kuman. Jadi penghilangan hampir semua mikroorganisme di area yang terbatas, misalkan swab kulit. Jadi kalau misalkan mau diinjeksi, kulitnya di swab dengan alkohol, sejenis alkohol begitu, dalam rangka untuk mensterilkan daerah sekitar kulit itu. Nah, ini disebut dengan degerming. Ada istilah sanitasi. Dari sanitasi ini adalah penggunaan bahan kimia pada alat-alat yang terkait dengan makanan dalam rangka supaya memenuhi standar kesehatan dan meminimalisir, menekan penyebaran penyakit. Bisa misalkan bisa menggunakan air atau di penyabunan dalam kondisi panas. Jadi ini bisa berkait dengan makanan, ada sanitasi dan ada higiene. Kalau sanitasi itu ke alatnya, kalau higiene itu ke bahan makanannya. Kemudian ada yang dimaksud dengan ada bakteriostatik. Nah, bakteriostatik ini aktivitas yang terbatas dengan pada penghambatan saja, penghambatan pertumbuhan mikroorganisme. Nah, kalau biasanya dikaitkan dengan kurva pertumbuhan, kalau penghambatan itu berarti kalau misalkan menghambat, maka akan ada level pertumbuhan tertentu yang dipertahankan. Jadi kalau misalkan bakteri itu tumbuh, kemudian ada bakteriostatik, maka dia akan flat begini. Jadi tidak naik lagi, tidak naik menuju puncaknya, tetapi dia akan flat ke sini. Adapun kalau germisida itu maka ini harusnya nanti kalau germisida ini adalah turun. Jadi bisa turun, membunuh, sifatnya membunuh. Ini kalau germisida.
Ini biasanya log jumlah bakteri ya, kalau ini adalah waktu. Nah, germisida itu yang dia membunuh mikroorganisme, biasanya organisme mikroorganisme tertentu. Kalau terhadap bakteri disebut dengan bakterisida. Jadi bahan yang membunuh bakteri, tapi umumnya dia tidak membunuh bentuk endospora. Ada virisida, fungisida, dan sporisida. Kalau virisida terhadap virus, fungisida terhadap fungi, sporisida yang membunuh bakteri endospora. Jadi bentuk seperti fungi. Nah, bagaimana macam-macam dari metode pengendalian. Jadi tadi sudah disebutkan bahwa ada metode secara fisik dan metode secara kimia. Nah, metode secara fisik itu tadi tidak ada reaksi kimia, jadi kebalikannya, tidak ada reaksi kimia tetapi diberikan treatment fisik. Misalkan ada panas, ada radiasi, ada penyaringan atau pemisahan, penghilangan secara mekanis. Kalau kimia, metode kimia ini adalah menggunakan bahan kimia anti mikroba. Lanjut. Nah, faktor-faktor apa saja yang bisa mempengaruhi efektivitas atau fungsi dari pemberian mikroorganisme? Hal-hal yang harus diperhatikan yang nanti ini mungkin kalau ada keadaan tertentu, maka kita harus mempertimbangkan perubahan-perubahan pada metode yang kita pakai. Misalkan yang pertama adalah jumlah mikroorganisme. Prinsipnya semakin banyak mikroorganisme umumnya adalah dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk menghilangkan itu semua. Jadi logis ya. Jadi kalau ada kecepatan, nah kalau kecepatannya itu sekian, maka jika jumlahnya banyak, maka dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk mengeliminasi bakterinya. Kemudian ada tipe-tipe bakteri sangat mempengaruhi ketahanan dari mikroorganisme. Jadi kalau bisa dia dalam bentuk endospora, ini bentuk yang sangat resisten. Kemudian ada bentuk vegetatif, ini juga bisa lebih tahan terhadap proses sterilisasi. Kemudian adanya keadaan lingkungannya, apakah dia misalkan ada bahan sampel biologis, jadi ada bahan biologis, ada darah, adanya feses, saliva, atau kondisi pH yang bisa mempengaruhi kerja antimikrobanya. Misalkan faktor pH ada yang pH-nya lebih asam atau lebih basa, itu justru menaikkan atau sebaliknya menurunkan aktivitasnya. Dan yang jelas adalah waktu paparannya. Jadi mesti ada waktu optimum yang diperlukan untuk efektivitas treatment antimikroba. Nah, waktu ini bisa berbeda-beda masing-masing metode, baik di di fisika, mungkin yang paling kelihatan di metode fisik itu ada perbedaan. Misalkan waktu paparan untuk menggunakan metode oven dan menggunakan autoclave itu berbeda. Oke. Nah, ada kecepatan kematian mikroorganisme. Nah, jadi ketika bakteri itu dipanaskan atau diberikan bahan antimikroba, nah umumnya itu dia akan
mati pada kecepatan atau laju yang konstan. Sehingga, jadi kalau misalkan ini adalah waktu, X-nya adalah waktu, dan ini adalah biasanya adalah log dari jumlah mikroorganisme yang masih hidup. Jadi kalau populasinya rendah, maka misalkan di sini untuk penghilangan hingga membutuhkan waktu 3 jam, maka kalau ini lebih tinggi atau misalkan di sini adalah 2 kali lipatnya, di sini ada 2 kali lipatnya, maka juga dibutuhkan waktu yang lebih banyak untuk membunuh mikroorganisme secara keseluruhan sehingga membutuhkan waktu 2 kali lipatnya atau 6 jam. Nah, kemudian setelah kita pahami prinsip-prinsipnya, maka kita masuk ke berbagai metode pengendalian mikroorganisme. Untuk secara fisika bisa panas, bisa menggunakan filtrasi dengan menggunakan radiasi ya. Kalau panas itu berarti pakai sumber panas. Sterilannya adalah kalor panas, kemudian kalau filtrasi adalah ruang atau pori-pori. Kalau radiasi di sini adalah paparan sinar aktivitas pengaruh dari sinar yang diberikan. Untuk metode secara fisik, jadi kalau menggunakan panas, ini adalah pada prinsipnya pemberian panas itu mendenaturasi, merusak bentuk dari enzim atau protein lainnya. Nah, dan ini termasuk yang metode yang biasanya cenderung lebih cepat, bisa diandalkan dan murah dibanding yang lain ya. Untuk murah mahalnya itu bisa variatif ya, tergantung dari skala yang kita lakukan atau juga ketepatan kecocokan dengan bahan. Di sini pengendalian mikroorganisme dengan secara fisika, metode fisika. Nah, panas ini masih dibagi-bagi, ada panas lembab, panas basah, bisa dengan pasteurisasi atau menggunakan panas kering. Kalau di pasteurisasi itu biasanya untuk produk susu. Nah, untuk moist heat atau panas basah, ini terjadi koagulasi pada proteinnya. Nah, ini juga intinya nanti akan terjadi denaturasi. Contohnya adalah pendidihan pada suhu 100 derajat Celcius. Ini ukuran, kalau 100 derajat Celcius maksudnya ukurannya ini di permukaan ya. Jadi mendidih pada 100 derajat Celcius itu kalau di standarnya di 1 atmosfer. Di tekanan udara 1 atmosfer. Ini bisa membunuh bentuk vegetatif dari bakteri. Nah, ini cukup efektif kalau untuk mendidihkan di panas air gitu. Nah, di sini pendidihannya kurang lebih bisa untuk 10 menit atau kurang. Adapun bentuk endospora dan beberapa bakteri yang mungkin lebih tahan bisa membutuhkan waktu yang lebih lama untuk membunuh dengan cara ini. Nah, secara umum itu panas lembab itu lebih efektif dibandingkan dengan panas kering. Jadi kalau di moist heat itu bisa di sini menggunakan air ya, air. Kalau di dry heat ini kan udara. Nah, kalau kita bandingkan dengan antara udara dan air,
kemampuan penghantaran kalor tuh jauh lebih besar air dibandingkan dengan udara. Nah, ini salah satu alasan kenapa panas lembab itu jauh lebih efektif dibandingkan dengan panas kering. Kemudian ada metode dengan panas lembab, contohnya dengan menggunakan autoclave. Ini di kanan ini adalah skema autoclave yang mungkin terintegrasi. Tapi kalau misalkan di umumnya tempat, kalau di laboratorium itu ya hanya satu alat ini satu gitu ya, tidak ada pipa kemana-mana, itu nggak ada. Jadi pada prinsipnya autoclave itu adalah chamber atau wadah yang diisi dengan panas, uap panas di bawah tekanan tinggi. Nah, ini biasanya adalah metode yang jauh lebih dipilih ya, karena efektivitas dari panas lembabnya, kecuali memang bahannya atau alatnya itu tidak bisa kena panas, atau kena lembabnya, atau tekanan tingginya. Jadi pengecualiannya itu. Kemudian ada metode pasteurisasi, ini dikembangkan dulu oleh Louis Pasteur. Nah, kalau dulu ini awalnya digunakan untuk dalam rangka untuk mengawetkan produksi bir, minuman keras. Nah, kemudian lebih jauh dikembangkan untuk pengawetan susu. Nah, kalau metode klasik awal pasteurisasi itu, jadi susu itu dipapar dengan suhu 65 derajat dengan kurang lebih di setengah jam. Untuk yang baru itu jauh lebih rendah suhunya, jadi dicari titik optimumnya lagi, ternyata bisa untuk mendapatkan hasil yang sama bisa dengan suhu 72 derajat selama 15 detik. Jadi prosesnya akan jauh lebih singkat. Untuk panas kering itu ada bisa menunggu langsung dibakar langsung. Misalkan kalau kita ose langsung dibakar sehingga memerah, atau jarum suntik gitu ya. Atau pembakaran. Jadi kalau misalkan sampel-sampel biologis itu untuk mensterilisasinya, kalau misalkan campur dengan desinfektan tentunya kurang efektif dan boros, sehingga yang lebih mudah adalah dilakukan insinerasi. Jadi dibakar dalam ditungku bakar begitu. Ada menggunakan sterilisasi dengan udara kering, jadi biasanya pakai oven itu ya. Ini biasanya suhunya kurang lebih 2 jam, jadi jauh lebih lama, 2 jam. Di sini ada 2 jam 170 derajat Celcius. Kemudian ada dengan menggunakan filtrasi. Nah, filtrasi ini bisa misalkan kita mau memfilter cairan, untuk mensterilisasi cairan, misal dalam skala kecil, itu bisa menggunakan membran. Misalkan ada membran, kalau tidak salah ada membran, ada yang ukuran saya lupa mikrometer atau berapa, itu ada 20-an, 22 atau berapa saya lupa, 22 mikrometer atau berapa gitu. Jadi ukuran ini bisa dimanfaatkan untuk jadi ukuran porinya harus lebih kecil dibandingkan ukuran bakterinya. Nah, kemudian untuk memfiltrasi udara misalkan di laboratorium yang lebih-lebih di BSL 3, BSL 4, maka ada sistem di sini, bisa ada sistem HEPA filter. Jadi ada high efisiensi particulate air. Jadi benar-benar filter yang ada di dalam itu mampu
menahan kuman, menahan bakteri, menahan mikroorganisme sehingga dia tidak turun atau tidak keluar di ruang ini. Nah, biasanya bentuk filtrasi ini digunakan untuk bahan-bahan yang tidak tahan panas, yang dasarnya enzim atau yang lain, misal vaksin, enzim, antibiotik, dan yang lainnya. Jadi ada membran filter ya. Yang lain bisa menggunakan desikasi. Jadi desikasi itu pengurangan kandungan air di dalam udara, sehingga diharapkan mikroorganisme itu tidak bisa bereplikasi dengan udara yang cukup kering gitu ya. Nah, kemudian menggunakan tekanan osmosis ya, ada prinsip osmosis. Kalau di lingkungan yang hipertonis maka bisa terjadi plasmolisis. Nah, di sini bisa menggunakan umumnya kalau ada garam dapur misalkan ya, ada garam atau gula ya, seperti yang sudah disampaikan sebelumnya. Kemudian ada radiasi. Nah, radiasi ini ada 3 macam. Yang pertama adalah radiasi yang sifatnya mengionisasi. Di sini ada sinar gamma, sinar X, tembakan elektron, atau sinar yang energi tinggi. Dan panjangnya, lambdanya kurang dari 1 nanometer. Ini biasanya digunakan untuk mensterilisasi bahan farmasi atau yang disposable, alat kesehatan yang disposable, dan makanan. Contohnya misalkan kalau kita ada injeksi, ada alat injeksi, needle dan sebagainya, itu jadi sudah di dalam dibungkusnya, kemudian diradiasi dengan misalkan apakah dengan sinar gamma, sehingga langsung mampu menembus bahan dan bisa mensterilisasi bagian di dalam. Nah, jadi karena sifatnya mampu mempenetrasi bahan, ini juga dia bisa mempenetrasi, lebih-lebih mempenetrasi, menembus jaringan kulit, jaringan organ manusia, sehingga ini berpotensi tinggi untuk menyebabkan terjadinya mutasi. Dan zat ini berbahaya. Kemudian ada penggunaan sinar ultraviolet. Ini sifatnya tidak mengionisasi. Ini lambda atau panjang gelombangnya lebih panjang dari 1 nanometer. Nah, prinsip kerjanya dia bisa merusak DNA. Kenapa itu? Dia bisa menyebabkan terjadinya dimer-timin karena pengaruh sinar UV. Nah, nanti bisa menyebabkan selanjutnya menyebabkan terjadinya mutasi. Penerapannya bisa di operasi di ruang operasi, bisa juga digunakan ultraviolet itu bisa diterapkan untuk menggantikan sinar matahari untuk di tumbuhan atau di kafetaria untuk mensterilkan lingkungan. Nah, kalau di kamar operasi atau di laboratorium yang membutuhkan sterilisasi, biasanya sebelum dipakai itu diberikan lampu UV dan dipapar dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, kerugiannya ya karena dia bisa merusak, mengganggu DNA ya, bisa merusak kulit, mata, dan kelemahannya ini juga dia tidak bisa menembus gelas
baju atau kertas. Jadi kalau misalkan kita papar di satu permukaan, maka permukaan sebelahnya tidak tersterilisasi oleh ultraviolet karena dia tidak mampu menembus. Jadi ini sifatnya di permukaan saja. Jadi kalau misalkan yang dipapar itu katakanlah kontaminannya sangat tebal, maka bisa jadi di bagian dalamnya itu tidak terkena sinar UV. Atau dengan menggunakan radiasi microwave, ya alat microwave itu radiasi sinar microwave itu yang alatnya juga ada, biasanya ada di dapur. Ini panjangnya 1 mm sampai 1 meter. Nah, bagaimana kerjanya? Ini panas, radiasi microwave itu bisa menyebabkan terjadinya gerakan molekul sehingga timbul panas, dan panasnya itu kemudian diabsorb oleh molekul air di dalam bahan, dan dia sifatnya bisa membunuh sel vegetatif atau endospora. Nah, kalau yang bakteri endospora yang karena dia tidak mengandung air, ini cenderungnya tidak bisa dirusak oleh microwave. Nah, jadi bahan-bahan ya kalau misalkan makanan ya, kalau makanan itu ya makanan yang di situ ada kandungan airnya lah yang bisa diterapkan, diaplikasikan ke microwave. Jadi kalau sesuatu itu tidak mengandung air, maka microwave tidak akan bisa memanaskan air. Dan kalau itu air itu ada di dalam mikroorganisme, airnya mikroorganisme, ya itu akan menyebabkan terjadinya panas dan menimbulkan kerusakan, koagulasi. Kemudian untuk secara kimia bisa menggunakan, kalau dulu digunakan logam berat ya, ada tembaga, ada selenium, ada merkuri, ada perak, ada zinc. Nah, ini dalam jumlah kecil aja udah efektif. Nah, dulu perak nitrat 1% itu digunakan untuk mencegah infeksi gonore pada bayi. Nah, tapi kalau sekarang sudah diganti dengan antibiotika. Jadi kalau ada infeksi, misalkan ibu itu memiliki infeksi gonore, nah ini bisa merusak mata. Nah, ibu yang melahirkan anak yang mungkin awalnya sehat, tapi kalau terkena paparan gonore, nanti bisa terjadi infeksi pada mata dan bisa menyebabkan gangguan atau kerusakan pada mata. Kemudian ada merkuri, bisa digunakan untuk mendesinfeksi kulit. Ada tembaga sulfat misalkan untuk membunuh alga di kolam renang atau di wadah tempat ikan, tangki ikan. Untuk yang lain ada penggunaan senyawa fenol atau yang senyawa fenolik, misalnya karbol, bisa kayak kalau secara awam umumnya kita menggunakan karbol ya. Ini digunakan desinfektan, tapi dia sifatnya bisa menyebabkan iritasi dan sangat menyengat baunya. Nah, untuk kemudian ada fenolik yang diturunkan dari fenol. Nah, ini sifatnya mampu merusak membran plasma dan mendenaturasi protein mikroorganisme. Nah, dia sifatnya stabil dan mampu tahan lama untuk pengaplikasian, bisa untuk jangka waktu lama, dan tidak dipengaruhi oleh adanya bahan organik. Ada turunan halogen. Jadi misalkan ada iodin. Jadi kalau ada obat merah, iodin tinctur itu, ini umumnya dulu sangat
udah dalam jangka udah dari dulu sering digunakan sebagai antiseptik. Ada kemudian turunan klorin. Klorin ini turunan-turunan klorin tuh banyak ya. Jadi kalau klorin kalau menyengat yang biasanya digunakan di kolam renang. Kalau kolam renang itu baunya menyengat, agak pedas di mata dan sebagainya, itu menggunakan turunan klorin. Jadi misalnya ada hipochloric acid, atau ada produk-produk yang banyak menggunakan klorin sebagai desinfektan rumah tangga. Kemudian yang juga banyak kita pakai, yang juga sampai saat ini di masa pandemi ini kita pakai, ada alkohol. Ini bisa membentuk bakteri, fungi, tetapi tidak membunuh endospora atau virus yang telanjang, naked virus. Jadi kalau alkohol itu bisa membunuh virus yang dia punya bungkus protein. Tapi kalau yang virus yang tidak ada bungkus proteinnya, dia tidak bisa membunuh. Jadi alkohol ini akan merusak protein dari virusnya. Beraksi ini dengan mendenaturasi protein dan mengganggu membran sel. Iya, dia tidak bisa diaplikasikan ke luka terbuka ya, karena bisa sangat perih sekali. Dan nanti di lukanya bisa menyebabkan ini tadi, koagulasi protein. Desinfektan yang lain ada turunan amonium kuartener, dan ini sebagian juga ada yang digunakan sebagai antiseptik di di produk-produk sekian farmasi ya, tablet hisap yang untuk radang. Ada turunan aldehid, formaldehid misalkan gitu, ada sterilisasi dengan menggunakan gas. Kemudian ada zat pengoksidasi, misalkan di sini ada H2O2, hidrogen peroksida. Jadi menggunakan dasarnya adalah penggunaan oksigen yang sifatnya toksik. Tentunya diharapkan toksik terhadap mikroorganisme. Demikian materi pengendalian mikroorganisme. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf ada yang kurang berkenan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.